Denger kayak ada orang yang lagi jalan di kamar atas. Kayak cekikan di lehernya itu. Di sana tuh ada gangguan lagi. Kali ini tuh cekikannya itu semakin kuat. Oh, itu tuh si gondrong. Halo guys, kembali lagi bersama kami. Di podcast kali ini kita akan menceritakan kejadian mistis yang ada di kehidupan kita. Yuk langsung aja simak ceritanya. Oke, di sini ada seorang narasumber yang membagikan cerita kepada kepada kita. Nah, kita bisa panggil narasumber kita dengan inisial aja ya, N. Nah, jadi narasumber si N ini seorang siswi PKL. Nah, dia tuh ngekos di salah satu kosan bersama satu orang temennya. Jadi dia tuh tinggal berdua lah di sana. Nah, pas awal ngekos tuh emang udah ada kejadian aneh gitunya. Tiba-tiba si pintu kosan tuh buka tutup sendiri, dan emang itu tuh buka tutupnya tuh kayak emang ada yang ngedorong gitu, kayak ngedorong, ngebuka kayak gitu. Nah, si N dan teman ininya tuh udah kayak sempet curiga kalau jangan-jangan ada yang jahil nih, apa nih gitu. Cuman dia tuh tetap ya bodo amat lah, gak terlalu dia pikirin gitu. Kan biasanya dia tuh pulang tuh awal-awal sekitar jam 4 sore ya, dan dia biasanya sholat maghrib tuh di kamar kosannya gitu. Nah, anehnya itu setiap habis maghrib itu tuh suka ada yang ngetok-ngetok di luar, ngetok-ngetok ke pintu gitu. Pas dilihat itu tuh gak ada siapa-siapa, gak ada orang. Kadang pintu buka tutup sendiri, kadang ada yang ngetok-ngetok. Nah, pas suatu malam dia tuh lagi beres-beres barang, dan kebetulan dia mau naruh koper itu di bawah tangga. Oh, jadi kosannya tuh 2 lantai gitu ya? Ya, jadi di bawah tuh satu petak gitu, terus di bawah juga kamar, di atas juga tuh ada kamar, tapi di atas tuh ada balkonnya gitu. Nah, pas dia mau naruh nih si kopernya tuh di bawah tangga, dan emang dia posisinya juga lagi masih di bawah tangga, tiba-tiba tuh ngedenger kayak ada orang yang lagi jalan di kamar atas gitu. Padahal posisinya di sana tuh gak ada siapa-siapa, dan temannya tuh lagi di bawah gitu. Jadi mereka berdua tuh meskipun ada kamar 2 kan, atas bawah, tapi mereka tidurnya di bawah gitu berdua, soalnya gak berani gitu untuk tidur misah gitu. Nah, pas suatu malam juga sekitar 9:30 malam, mereka berdua tuh mau tidur. Nah, pas mereka baru aja mau tidur, itu tuh kayak suara orang yang lagi jalan itu tuh kedengar lagi. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok, kali ini itu ketok-ketoknya tuh dari jendela gitu. Nah, tapi mereka tuh gak berani ngelihat ya, takutnya tuh pas dilihat wah gitu. Akhirnya mereka memutusin aja buat tidur gitu. Yang paling ditakutin si N ini tuh waktu temannya itu tuh mutusin buat enggak ngekos lagi. Kayak ya udah deh, aku mau pulang pergi aja gitu buat PKL-nya dan gak ngekos. Otomatis si N ini tuh tinggal sendirilah di kosannya. Pas awal-awal tuh berapa hari dia berani tinggal sendiri, tapi ya gitu banyak gangguan-gangguan itu makin terulang lagi gitu, makin jelas terdengar. Karena dia udah gak berani untuk tinggal sendiri, akhirnya dia tuh ngehubungin, nelpon temennya itu tuh karyawan di tempat dia PKL gitu. Malam ini katanya si N itu mau nginep lah di temennya gitu karena gak berani. Tapi si temennya itu tuh pulangnya tuh sekitar jam 9:30 malam, dan si N harus nunggu dong di kosannya sendiri. Pas nunggu pun dia pintu kosannya itu dibuka karena gak berani gitu. Hanya ada keningan yang dia dengar. Tiba-tiba tuh dia tuh pengen batuk lah. Pas dia batuk itu tiba-tiba menggema si ruangan itu tuh, si kosan itu tuh. Padahal sebelumnya saat dia baru pindah ke kosan itu kan itu belum ada barang-barang tuh, tapi nggak menggema gitu kan, posisinya juga nggak terlalu besar lah si kosannya itu. Tapi kali ini kok menggema gitu. Untungnya itu tuh udah hampir 9:30, jadi nggak lama dari situ temennya nelpon, katanya ini aku udah pulang gitu. Akhirnya si N ini tuh ngambil beberapa baju sama alat mandi aja untuk pergi ke kontrakan. Kebetulan temennya itu di kontrakan ya, cuman kepisah 2 rumah aja gitu. Akhirnya dia tinggal di sana tuh hampir semingguan tinggal di sana. Pas hari kedua atau ketiga gitu, di sana tuh ada gangguan lagi. Gangguan apa tuh?
tiba-tiba tuh di kayak tong sampah gitu. Setiap malam tuh pasti udah jatuh dan berserakan, dan itu tuh setiap malam. Terus ada kayak orang yang dengar suara orang yang lagi jalan kalau malam tuh, keran kamar Nyala. mandi tiba-tiba nyala, dan ada yang ketok-ketok, dan kejadian gangguannya itu sama seperti Kayak yang kos. di kosan gitu. Sama putih. Nah tapi pada akhirnya si mamahnya temannya itu ngehubungin orang ngerti lah, dia nanya, dan emang ternyata yang ngeganggu di kontrakannya itu tuh sosok yang emang cuman ngelewat aja, tapi asal sosok itu tuh ngeganggu buat. iya, tapi dia jahil gitu. Dan si sosok itu tuh asalnya tuh dari kosan si N yang dulu gitu. Dan pas dilihat di kosan si N itu tuh emang beneran banyak di sana gitu. Dan untungnya sekarang tuh si N ini tuh udah pindah gitu ke kontrakan dan tinggal sama temannya itu sih. Kalau aku sih pernah baca ya cerita ini tuh dari Instagram. Nah, aku lupa nama Instagramnya apa, tapi nah awal ceritanya itu dimulai dari seorang wanita, kita panggil aja Siska ya. Yang bernama Siska, dia tuh baru aja lulus kuliah pada tahun 2009. Nah, ya. Dan dia setelah beberapa kemudian dia tuh memutuskan untuk pergilah keluar kota dan nah dia sesampainya di Jakarta, ya dia pergi ke Jakarta. Sampainya di Jakarta, dia tuh menginap di rumah tantenya. Nah, setelah 1 bulan menginap di rumah tantenya, akhirnya pun dia mendapat pekerjaan lah di suatu perusahaan. Nah, setelah 1 bulan bekerja di sana, kan si rumah tantenya itu jauh ya dari tempat dia bekerja. Nah, dia itu memutuskan untuk menjadi kosan yang dekat dengan si perusahaan tersebut. Nah, setelah beberapa lama mencari, akhirnya dia tuh menemukan kosan yang dekat dan budgetnya itu sesuai dengan uangnya saya itu. Karena kan dia tuh cuma pegang uang itu cuma dari uang orang tuanya dan gaji pertamanya dia di situ. Nah, cuman dia tuh agak kurang nyaman gitu, karena si tempatnya itu udah agak tua dan kelihatannya itu kayak serem gitu loh, tapi sebenarnya mah itu masih bagus, dalamnya masih bagus. Nah, setelah itu dia tuh pergilah ke kosan tersebut dan menemui si ibu kos tersebut, namanya itu kita panggil Ibu Sum. Nah, mereka pun berbincang-bincang dan akhirnya si Siska itu kembali ke rumah tantenya untuk mengambil barang-barangnya untuk dipindahkan ke kosannya itu. Nah, pas lagi beres-beres baju atau apa di kamarnya, si Siska ini dipanggil oleh Ibu Sum untuk diajak makan siang. Nah, kata Siska ini, nggak apa-apa Bu, nggak usah. Aku kan di sini ngekos, nggak bayar uang makan itu loh. Nah, dijawab lah sama Ibu Sum, nggak apa-apa. Ini udah makan aja, Ibu. Masaknya kebanyakan gitu loh. Berarti cuma 2 orang gitu ya? Cuma 2 orang. Karena si Ibu Sum ini kan aslinya sudah menikah, tapi dia itu tidak dikaruniai anak dan suaminya itu sudah lama meninggal gitu loh. Iya. Nah, pas malamnya si Siska ini beres-beres lagi lah, karena kan masih ada barang-barang yang belum dirapikan. Pas lagi beres-beres, dia tuh kayak kecapean lah dan memutuskan untuk berbaring sebentar di kasur. Nah, terlihat tadi ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kan si Siska ini memutuskan untuk berbaring sebentar di kasur. Nah, gak kerasa dia tuh ketiduran lah, dan pas bangun dia melihat jam yang di tangannya. Nah, loh, kok udah jam 9:30 malam? Perasaan tadi baru tidur sebentar deh. Nah, aku mandilah gitulah dia gitu. Nah, pas mau ke kamar mandi, pas dia nutup pintu, dia tuh melihat Ibu Sum berjalan dari arah dapur ke kamarnya. Dia panggil lah, Bu, udah mau tidur. Nah, tapi si Ibu Sum ini kayak gak dengar apa-apa gitu, jalan lurus aja, pandangannya juga lurus, kayak kaku lah jalannya. Nah, akhirnya dihiraukan lah oleh Siska dan dia
melanjutkan perjalanannya ke kamar mandi. Nah, pas pas mau buka kamar mandi, alangkah kagetnya dia melihat Ibu Sum berbarengan lah. Ibu Sum buka pintu kamar mandinya. Dia pun bingung, kayak terdiam bengong. Dah dipanggil lah, ditepuk ini pundaknya sama Ibu Sum, sambil Ibu Sum tuh ngomong, belum mau mandi. Tadi ibu panggil kamu buat makan malam, kok kamu gak nyaut-nyaut? Kayaknya enak banget tuh, pulas banget tidurnya. Si Siska pun masih bengong lah. Oh iya bu, tadi aku ketiduran. Nah setelah itu dia pun berpikir di dalam kamar mandi itu, siapa yang tadi aku lihat. Nah karena dia tuh udah merasakan hawa-hawa yang gak enak, dia tuh memutuskan untuk mencuci muka aja dan gosok gigi. Setelah itu, setelah selesai, dia langsung ke kamar dan tidur. Nah pas tidur itu, dia itu merasakan kayak ada yang memainkan rambutnya gitu loh. Dan pas dia kaget, langsung terbangun lah. Pas dia bangun, dia tuh kayak mendengar suara geraman yang rada samar-samar gitu loh, tapi kayak serem gitu suaranya. Nah karena dia ketakutan, akhirnya dia pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah setelah itu dia pun tidur kembali. Nah keesokan harinya dia kan udah pergi kerja nih. Nah di tempat kerjanya itu dia tuh badannya kayak tidak mendingan lah, gak mendingan. Nah dan dia izin ke atasannya untuk pulang lebih awal. Nah dia tuh pas sampai kosan tuh sekitar jam setengah 3 sore lah. Pas sampai di sana dia langsung makan, minum obat dan memutuskan untuk tidur. Nah pas di kamarnya itu dia tuh gak bisa tidur gitu loh, karena hawanya itu kayak panas gimana gitu. Nah dan dia memutuskan untuk pergi ke halaman belakang untuk menenangkan, ya kayak menghirup udara segar lah. Nah dia duduk sebentar di bawah pohon, dan mungkin karena hawanya yang mendukung untuk dia tidur, akhirnya dia pun dengan cepat tertidur lelap. Dan tidurnya itu di kursi panjang. Di sana tuh ada kursi panjang di bawah pohon tuh. Nah pas dia tidur itu, dia kembali tuh mendengar suara geraman, tapi kali ini kayak keras gitu loh, kencang banget. Nah karena setelah itu dia tuh kayak merasa kayak ada yang meraba-raba tubuhnya, dari mulai kaki terus naik ke atas dan berhenti pas di leher. Nah setelah itu dia tuh mulai merasa tuh ada kayak cekikan di lehernya itu, semakin kuat, dan dia tuh mencoba untuk berteriak minta tolong tapi gak bisa gitu loh. Dan dia tuh gak bisa gerak sama sekali. Bahkan semakin dia memberontak untuk bergerak, tubuhnya itu semakin kaku. Nah entah dia mendapatkan kekuatan dari mana, tiba-tiba dia bisa berteriak gitu loh dengan mengucapkan astagfirullah. Nah sontak Ibu Sum pun yang tadinya di dalam kamarnya langsung keluar dong ke halaman belakang. Langsung nanyain tuh, ada apa dok? Kenapa kamu teriak? Karena kan si Siska itu masih ketakutan tuh. Dia gak bisa ngomong apa-apa sambil nangis itu. Dan Ibu Sum pun mencoba menenangkannya sambil membawanya ke kamar. Nah setelah itu si Siska itu gak mau ditinggal sama Bu Sum, dan dia meminta Ibu Sum untuk menemaninya sampai esok pagi. Nah pas keesokan harinya seperti biasa lah, pas Siska bangun, si Ibu Sum itu sudah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Nah Ibu Sum pun bertanya kepada Siska, dok kamu gak berangkat kerja? Kata Siska tuh, enggak bu, hari ini saya cuti. Oh ya udah, ini makan dulu. Nah setelah itu mereka makan. Kan biasanya si Siska ini kalau lagi makan dia tuh suka ngajak ngobrol duluan lah, katanya bawel gitu. Nah karena diam aja, Bu Sum bertanya, dok kamu kenapa kok diam mulu? Gak apa-apa bu, katanya. Nah habis itu pas malamnya si Siska itu kembali diganggu oleh sosok itu tuh yang kayak merasa ada di raba-raba gitu loh. Dan kali ini tuh cekikannya itu semakin kuat gitu loh, dan dia kembali kayak gak bisa gerak gitu. Dan beberapa kemudian dia bisa berteriak kembali, dan
Ibu Sum pun kali ini dia tuh kan ada kejadiannya itu di sama tempat halaman belakang tapi di kursi yang berbeda gitu. Nah, Ibu Sum pun kembali menenangkannya di sana dan kembali membawanya ke kamar. Nah, ini tuh kejadian pas waktu maghrib lah, menjelang malam, menjelang isya. Di sana di kamar itu Siska kembali meminta Ibu Sum menemaninya sampai esok pagi. Tapi sebelum tidur tuh Siska kayak gimana ya, histeris banget, takut gitu. Pas nah setelah itu pas Siska tidur, Siska terbangun lagi. Kali ini terbangunnya itu jam setengah 12 malam. Nah, pas itu tuh dia mencari Ibu Sum karena Ibu Sum itu nggak ada di pinggir Siska gitu loh. Nah, dia mencari-cari Ibu Sum, ke dapur gak ada, ke kamarnya gak ada, ke kamar mandi juga gak ada. Pas di dapur, dia itu mendengar Ibu Sum kayak lagi ngobrol gitu di luar halaman belakang. Nah, terus Siska kan penasaran. Nah, Ibu Sum ngobrol dengan siapa ya? Dia tuh semakin mendekat dan dia berdiri di belakang pintu gitu sambil mengintip. Ternyata Ibu Sum tuh lagi ngobrol ke arah pohon nangka. Nah, dia tuh bilang gini, kamu jangan ganggu anak itu lagi. Kalau kamu ganggu anak itu lagi, saya akan bakar kamu. Nah, pas saya itu Siska pun kaget lah. Ibu Sum ngomong sama siapa? Kok gak ada ya orangnya? Nah, pas Ibu Sum sudah selesai ngobrol, dia kan masuk. Nah, pas buka pintu, dia kaget dong ada si Siska di belakang pintu. Kamu ngapain di sini? Loh, malah aku yang nanya, ibu ngapain? Tadi ngobrol sama siapa? Siapa yang akan ibu bakar? Nah, Ibu Sum pun bingung dong mau bilang apa. Ya udah, nanti besok aja ibu ceritain. Nah, seperti biasalah Siska minta ditemani lagi dan keesokan harinya pas Siska bangun, Ibu Sum seperti biasa menyiapkan sarapan. Nah, pas lagi sarapan, si Siska nanya lagi dong. Nah, ibu tuh sebenarnya semalam ngobrol sama siapa? Oh, itu tuh si Gondrong. Gondrong itu tuh si Gendrowo gitu loh. Nah, si Gendrowo dia tuh gimana ya? Emang sudah lama tinggal di situ. Bahkan sebelum tanah ini dibeli oleh orang tuanya si Ibu Sum, si Gendrowo itu tuh sudah ada di sana, sudah ditempatkan di sana oleh pemilik tanah sebelumnya. Dan tapi kamu tenang aja karena ibu sudah menyuruh si Gondrong untuk tidak mengganggu kamu lagi. Dan makhluk seperti itu tuh kalau sudah berjanji dia tidak akan mengingkarinya, tidak seperti manusia, kata Ibu Sum. Nah, tapi kenapa tidak ibu pindahkan saja? Ibu tidak berani memindahkan karena itu sudah dari awal, bahkan sebelum tanah ini dibeli oleh orang tua Ibu Sum, kata si Ibu Sum tuh. Nah, dan kalau kamu misalkan mau ngajak teman kamu main ke sini, kamu harus izin dulu ke ibu. Biar ibu bilang ke si Gondrong, biar dia tidak mengganggu teman-teman kamu lagi. Ya kan, biar kosan ini ramai juga. Karena dari dulu tuh emang gak ada yang betah di sana karena sering diganggu oleh si Gondrong gitu loh. Padahal sudah ibu peringatkan, tapi mereka tetap gak percaya gitu loh. Kata Ibu Sum ke si Siska. Kalau kamu mau pindah, gak apa-apa, ibu juga paham kok. Siska pun menjawab, enggak bu, saya gak akan pindah kok, saya nyaman di sini. Kan ibu juga sudah bilang kalau si Gondrong gak bakal ganggu lagi ya. Akhirnya setelah lama kemudian Siska tuh mulailah mengajak teman-temannya untuk bermain. Nah, dan semakin lama tempat kosan itu tuh ramai oleh teman-temannya Siska tuh. Jadi ramai gitu ya? Iya. Cuman di situ tuh ada peraturan yang tidak tertulis. Kalau mau mengajak seseorang ke sini harus izin dulu ke Ibu Sum biar tidak diganggu gitu loh. Dan setelah lama sekitar 5 tahunan, kan Siska ini ya 5 tahun lah gitu ya. Dia tuh pindah tempat tinggal karena dia tuh sudah menikah dan memutuskan untuk tinggal bersama suaminya. Tapi dia tuh masih sering juga tuh mendatangi Ibu Sum untuk ya silaturahim ya. Karena
dia sudah menganggap Ibu Sum sebagai orang tua keduanya. Dan sudah setelah itu yang kos di sana tuh gak pernah ada kejadian diganggu lagi. Udah. Oke, mungkin cukup sampai sini podcast kali ini. Jika kalian punya cerita misteri, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Aruna Media Official. See you next video.